Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azim Mahere, NIM 20211037031151 dari program studi Informatika kelas K. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perbedaan perangkat keras yaitu hardware yang saya buat mengenai perbedaan Intel Gen 11 dan Intel Gen 12. Perbedaan yang utama yaitu Intel Core Gen 11 memiliki 8 core, sedangkan Intel Core 12 memiliki 16. Dari segi core, yang mana core ini merupakan inti atau bagian utama dari sistem operasi yang peranannya dalam suatu proses atau pelaksanaan kerja, yaitu unit pengolahan tunggal pada prosesor. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Intel Core Gen 12 itu lebih unggul karena memiliki 16 core yang dibagi menjadi dua, yaitu 8 core untuk 8 besar dan 8 kecil. Yang mana core tersebut merupakan unit untuk melakukan pengolahan tunggal pada prosesor. Dan kemudian dalam segi alur kontrol atau thread, jadi Intel Core Gen 11 memiliki 16 thread dan Intel Core Gen 12 memiliki 24 thread, yang mana thread ini adalah yang menjalankan yang bekerja dalam satu proses pada satu waktu, ya kurang lebih seperti itu. Dan mengenai tingkat kecepatan yang mampu dijalankan oleh Gen 11 yaitu 3,5 GHz. Sedangkan Intel Core Gen 12 itu memiliki kecepatan yang dibagi menjadi dua, yaitu 2,4 GHz dan untuk yang besar dan 1,8 GHz untuk yang core kecil. Dalam segi kecepatan tentu di sini kita bisa melihat bahwa Intel Gen 12 ini jauh lebih unggul. Kemudian dalam segi burst frequency atau kecepatan turbo, di sini Gen 11 memiliki kecepatan turbo otomatis sebesar 5,3 GHz, sedangkan Gen 12 memiliki kecepatan 5 GHz untuk core besar dan 3,8 GHz untuk core kecil. Kembali lagi di sini kita dapat lihat bahwa Gen 12 jauh lebih unggul dalam peningkatan secara otomatis. Dan kemudian di sini kita bisa lihat ada kemudian L3 Cache Gen 11 hanya memiliki ruang penyimpanan sebesar 16 MB, sedangkan Gen 12 memiliki 30 MB, kurang lebih 2 kali lipat dari Gen 11. L3 Cache yang mana cache ini merupakan yang berfungsi sebagai pengatur data yang dapat diakses dari L2 Cache. Selanjutnya itu Thermal Design Power atau TDP. Pada Gen 11 dan Gen 12 memiliki jumlah daya yang sama, yaitu 125 watt, yang mana itu berfungsi untuk pendinginan dalam sebuah komputer. Jadi untuk TDP-nya Gen 11 sama Gen 12 tidak memiliki perbedaan, sama saja. Untuk memori support, Gen 11 menggunakan DDR4 3200 MTS, sedangkan Gen 12 menggunakan DDR 3200 MTS dan DDR5 4800 MTS, yang berarti Gen 12 lebih unggul dalam proses transfer data dan yang lebih cepat
kapasitas yang lebih besar dan voltage lebih rendah dibandingkan Gen 11. Di sini kita dapat lihat bahwa Gen 12 jauh lebih unggul daripada Gen 11. Chip Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12 ini memiliki platform yang jauh lebih modern daripada chip generasi ke-11. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cache memory, yang mana cache memory itu memiliki 4 level, yang mana di setiap levelnya mempunyai fungsi atau kemampuan yang berbeda. Namun akan tetapi cache memory ini satu sama lain akan tetap saling membutuhkan. Pada saat L1 cache memerlukan data yang lebih besar, sehingga membuat L1 kehabisan data, maka L1 cache akan dibantu oleh L2 cache. Begitupun yang akan terjadi pada L2 ketika membutuhkan data ekstra, maka L2 cache akan membutuhkan kehadiran L3 cache. Begitu juga dengan level 4. L1 cache merupakan sebuah cache memory yang letaknya ada di dalam prosesor atau cache internal yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan perintah data. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika cache 1 sudah penyimpanannya sudah penuh atau datanya sudah habis, maka dia akan dibantu di backup oleh cache level 2. L1 juga berfungsi untuk memastikan persediaan data pada prosesor agar tetap stabil dalam memproses memori. Adapun kecepatan cache level 1 juga itu yang paling tinggi dan memiliki ukuran 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Yang kedua yaitu L2 cache. L2 cache memiliki kapasitas yang lebih besar daripada L1. Kalau misalkan L1 itu memiliki kecepatan yang paling tinggi, L2 itu memiliki kapasitas yang paling besar. Jadi masing-masing level itu memiliki kemampuan yang berbeda. Namun untuk kecepatan dalam proses data L2 masih kalah dibandingkan L1. Adapun kapasitas L2 cache itu 256 KB sampai dengan 2 MB. Kemudian L3 cache merupakan level cache yang terdapat pada prosesor yang mempunyai lebih dari satu unit yang berfungsi mengatur data yang diakses dari L2. Juga berfungsi untuk membantu kinerja komputer. Jadi L3 cache ini tidak hanya untuk mengatur data yang diakses dari L2, tapi dia juga meningkatkan kinerja komputer. Adapun kapasitas yang dimiliki yaitu ratusan megabyte. Ini yang memiliki L3 ini merupakan cache yang memiliki kapasitas terbesar. Adapun L4 cache itu biasa disebut secondary memory. Ini merupakan memori eksternal yang tidak secepat memori utama, tetapi menyimpan memori dan data secara permanen. Jadi data-data yang masuk ke L4 ini akan disimpan secara permanen. Ini perbedaannya, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.